Oke, halo teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel yang membahas seputar Elementor, WordPress, dan UI UX Design. Pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu bagian dari CSS, khususnya yang ada di Elementor yang berkaitan dengan satuan unit atau ukuran ya. Satuan unit itu ukuran. Nah, mungkin ini ya, sebelumnya teman-teman mungkin pernah melihat ya, di misalkan dalam pengaturan font, misalkan dalam pengaturan font di sini teman-teman melihat ada ukuran px, im, rem, kemudian ada vw ya. Nah, ini kita akan membahasnya di tutorial ini dan gimana sih cara kerjanya ini, khususnya yang ada di Elementor. Karena setelah saya coba pelajari, sedikit ada perbedaan antara satuan unit di Elementor dengan satuan unit di CSS. Sebetulnya konsep dan cara kerjanya itu sama, tapi di Elementor agak lebih disederhanakan. Jadi nanti kekhawatiran yang biasanya muncul ketika menggunakan salah satu CSS unit, misalkan IM di sini, yang biasanya terjadi di editor, maksudnya ketika mengcoding sendiri, itu sedikit sudah diminimalisir kejadian di Elementor. Nah, itu yang salah satunya akan kita bahas. Nah, coba kita kembali ke layar yang awal. Nah, di sini saya sudah membuat 3 card ya, 3 tampilan yang menampilkan 3 bagian yang berbeda. Pertama, mensimulasikan PX unit, kemudian ada IM unit dan rem unit. Nah, sebelum membahas gimana cara ini bekerja, saya ingin menerangkan terlebih dahulu secara umum gimana sih PX dan yang lainnya ini. Nah, kalau misalkan kita menggunakan ukuran PX, maka satuan itu ukurannya itu akan statis atau tetap. Jadi misalkan kita sudah membuat ukuran 32 PX pada title misalkan, maka ukurannya akan selamanya seperti itu sampai misalkan kita mengubahnya secara manual. Nah, apapun itu teksnya. Nah, kalau misalkan IM dengan rem itu ada yang namanya ketergantungan, atau ukuran itu bergantung pada bagian yang lain yang kita sebut dengan parents-nya atau elemen yang ada di atasnya. Nah, kita coba lihat untuk memudahkan ke layar yang ada di hadapan teman-teman. Jadi saya sudah membuat ilustrasi seperti ini. Ilustrasi yang pertama adalah ilustrasi dari IM unit. Jadi misalkan yang saya maksud parent itu adalah ukuran ini misalkan. Dan ini adalah child-nya untuk yang ini. Tapi ini juga parent untuk child yang ini, dan ini child untuk yang ini. Dan seterusnya sampai tidak terbatas. Nah, jadi ukuran yang ada di child ini itu bergantung dengan parents-nya. Jadi misalkan kita menentukan ukuran child, maksudnya ukuran parents dengan font size 16 pixel. Kemudian pada child-nya kita membuat ukuran dengan nilai 1,5 im. Maka 1,5 im ini adalah 1,5 dari 16. Jadi satunya 16 ditambah 8, maka menjadi ukurannya itu 24. Nah, relatif ke nomor 1 yang ini. Kemudian misalkan font size yang ada di nomor 3 ini adalah 2 im, maka 2 im dari mana? 2 im dari parents-nya, bukan dari yang atasnya lagi ini. Jadi bukan 32 nanti, tapi dari yang sini. Jadi dikalikan 2 dari parents-nya sendiri gitu. Jadi di sini tadi ukurannya 24, dikalikan 2 maka menjadi 48. Nah, yang nomor 4 adalah setengah atau 0,5 im. Dari apa? Dari parents-nya lagi. Dari parents 2 im itu nilainya tadi awal sudah 48 karena dia relatif ke yang nomor 2 ini. Maka setengah dari 48 nilainya 24. Nah, jadi walaupun di sini 0,5 im,
di sini 1,5 IM, itu nilainya bisa saja sama karena tergantung parentnya. Nah, jadi aslinya kalau misalkan kita membuat struktur yang tumpuk bertumpuk itu akan membuat strukturnya itu akan terkadang tidak terkendali. Nah, terus yang menjadi pertanyaan adalah kalau misalkan di Elementor parentnya itu yang mana, childnya itu yang mana. Nah, ini kita bisa lihat dengan cara misalkan menginspect ya. Menginspect dengan cara misalkan klik kanan kemudian inspeksi, atau bisa juga dengan shortcut F12 ya. Nah, jadi kita tadi lihat ada parents, ada child. Jadi parents itu bisa kita gampangkan dengan artian yang ngebungkus di bagian atasnya. Nah, gambarannya seperti ini, teman-teman. Jadi misalkan ini kalau misalkan kita lihat ke sebelah kanan, kita perdetil ukurannya, maksud saya tagnya ini adalah H2. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ini adalah H2 yang isinya text title 3IM. Nah, kemudian parentsnya itu yang mana? Parents yang pertama adalah yang ini. Nah, tapi di sini ada nggak satuan yang mendefinisikan font size-nya? Kalau nggak ada, kita lari ke atasnya lagi. Kita lari ke atasnya lagi sampai menemukan. Nah, untungnya atau bagusnya di Elementor itu misalkan kita menambahkan widget tertentu, itu sudah dibungkus dengan parentsnya masing-masing, dan di parentsnya itu tidak ada ukurannya. Jadi walaupun kita menggunakan IM, itu nanti kita harus cari ketergantungannya kemana. Nah, ternyata kalau misalkan kita coba telusuri ketergantungan, atau maksud saya parent dari semua widget itu nanti larinya tuh ke elemen body. Jadi di sini sangat jauh ya. Nah, jadi kan ini body itu mewadahi semua elemen. Nah, body ini menjadi parent dari widget-widget yang ada di Elementor untuk masalah satuannya gitu ya. Tapi kalau untuk parents yang lain tentu ya cukup satu langkah di atasnya tadi sudah ada parentsnya di sini. Misalkan ini parentsnya div yang ini. Nah, jadi ketergantungan satuan unit IM itu nanti bergantung pada bodinya. Nah, sebagaimana yang tadi dijelaskan bahwa PX itu dia satuannya tetap, tapi IM dan rem itu dia akan berubah mengikuti ukuran dari parentsnya. Jadi kalau misalkan di sini kita sudah definisikan 32 ya, itu akan tetap. Tapi misalkan di sini kita buat ukuran tuh 2 IM. Ya, ini harusnya 2. Nah, 2 IM, 2 rem. Di bawahnya juga 3. Oke, udah betul. Ini 1. Nah, maka kita bisa coba mensimulasikan dengan mengubah ukuran dari font bodinya. Caranya gimana? Nah, caranya teman-teman tinggal klik 3 baris yang ada di pojok kanan atas, pojok kiri atas maksudnya, dan kita akan masuk ke bagian site settings. Nah, pada bagian typography di sini kita akan menemukan body seperti ini. Nah, yang perlu kita ubah itu apa? Ukuran dari typografinya. Nah, di sini typografinya tuh saya set menjadi IM juga. Nah, karena di set menjadi IM, maka sebenarnya ukuran dari body ini sebenarnya dia juga bergantung pada elemen di atasnya. Elemen di atasnya itu apa? Berarti bagian di atasnya tag body tadi, yaitu nah ini ada head, ada HTML. Nah, di atasnya berarti HTML, karena head ini satu level ya, berarti di atasnya adalah HTML. Jadi kalau dalam kondisi sekarang dia kayak rem, karena dia ukurannya maksud saya ngikutin kayak rem.
Cuman sebenarnya bukan kayak rem, karena dia hanya sekedar parentnya HTML. Karena nanti kan ini parentnya juga yang rem itu adalah parentnya adalah HTML, root HTML. Nah, balik lagi ke sini. Nah, jadi kalau misalkan yang root HTML-nya fontnya diubah, maka nanti 1 IM di sini ini nilainya berapa sih kalau sekarang? Berarti ukurannya itu sama, 16 pixel, karena untuk saat ini yang HTML itu adalah ukurannya 16 pixel. Nah, jadi ini kalau misalkan kita ubah, berarti dia kayak tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, berarti dia tuh 2 kali dari ukuran menjadi HTML, dan yang ada di sini nanti dia menjadi 2 kalinya lagi, jadi sangat besar. Jadi misalkan di sini 2 IM, maka dia body itu dia 2 dari 16 di sini, maka nilainya itu 32. Nah, yang di bagian sini berarti 32 kali 2, maka kurang lebih 64. Kita coba buktikan. Nah, untuk mengecek ukuran di sini kita bisa pakai inspect seperti ini. Tapi kalau misalkan pakai inspect seperti ini, kita hanya melihat ukuran 2 IM-nya saja. Nah, seperti ini, tidak bisa mengetahui ukuran aslinya itu berapa sih. Nah, untuk mengetahui saya menggunakan bantuan dari extension Google Chrome yang namanya What's Font. Jadi di sini bisa mendeteksi fontnya apa saja dengan rinciannya. Jadi misalkan ukurannya dan lain sebagainya. Oke, kita cobain. Cek deh. Nah, betul di sini 64. 64 di sini bersumber dari mana? Bersumber dari nilai yang ada di HTML kemudian dikalikan 2. Duanya dari mana? Duanya tuh dari nilai tipografinya di sini, ukurannya 2. Nah, kemudian yang di bagian tengahnya sini itu dikalikan 2 lagi, sehingga menjadi sebetulnya 4 kali dari HTML. Nah, kita coba ubah kembali ukuran yang ada di bagian bodinya itu, ukurannya kita kecilkan menjadi ukuran misalkan di atasnya 16 pixel, tapi nggak terlalu besar lah ya. Kita pakai ukuran pixel. Jadi misalkan di sini kita pakai ukuran 20. Nah, ada yang berubah ya. Atau 22 deh. Misalkan 22. Kalau misalkan kita reverse lagi di sini di bagian tampilan previewnya di sini, maka ukurannya harusnya berarti 2 kali 22 menjadi 44 maksud saya. Oke, udah betul. Nah, ini 3 kalinya berarti berapa? 66. Ini 1 kalinya berarti 22. 1,5 22 33. Ini contoh deskripsi yang sangat singkat ini menggunakan ukuran 0,5. Berarti 0,5 dari 22 18 0,9 20 dan seterusnya. Jadi ini tidak seperti yang terdefinisikan di sini. Kenapa? Karena memang sudah terbungkus dengan parentsnya masing-masing, dan parentsnya itu tidak memiliki ukuran, dan semuanya itu diparentskan ke ukuran body. Jadi semua ukuran IM yang ada di Elementor itu dia relatif kepada ukuran body text. Nah, terus yang dimaksud yang ada di sini tuh gimana? Nah, di sini saya juga sudah membuat simulasi, misalkan seperti ini. Saya jelaskan terlebih dahulu dan kita coba inspect biar lebih ketahuan. Nah, misalkan di sebelah sini saya sebenarnya sudah membuat ukuran dengan, maksudnya membuat widget dengan text widget ya. Jadi nanti jatuhnya menjadi page atau paragraf. Nah, paragraf di sini kalau misalkan kita lihat di layar editor itu bisa ketahuan dengan mengubah atau mengaktifkan teks. Nah, di sini saya membuat struktur sendiri sebetulnya. Karena aslinya kan ini teks biasa seperti yang ada di sebelah sini yang atasnya ini. Jadi nggak ada ukuran yang berbeda. Cuman kalau misalkan yang ada di sini karena kebutuhan untuk mensimulasikan, jadi saya membuat di dalamnya ada span, dan di dalam span itu ada spannya lagi. Seperti ini jatuhnya. Oh enggak, ini spannya tuh satu level ya, cuman ukurannya yang dibuat berbeda. Jadi misalkan
span yang pertama ini adalah yang teks kecil. Teks kecil berarti yang ada di span ini sampai bagian sini. Nah, ukurannya adalah 0,8. Berarti 0,8 dari mana? 0,8 dari ukuran paragraf ini sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang teks lebih, maksudnya teks paling kecil, dia relatifnya kemana? Relatifnya juga ke sini karena di satu level. Cuman kalau misalkan kita buat di dalam sini ada spannya lagi, maka dia nanti relatifnya kepada span yang ini. Jadi 0,5 misalkan kita di dalamnya ada teks, taruhlah misalkan span, kemudian style, kemudian kita atur ukuran font size-nya 0,5 IM. Kemudian kita buat tag penutupnya teks super kecil misalkan. Nah, nggak kelihatan di sini karena kecil banget. Kita coba gedekan di sini, ini ukurannya 1. Oh, ini belum kelihatan karena ini belum salah ukurannya. Salah ukuran dan belum kita buatkan tag penutup di sini. Nah, kalau misalkan kita ubah nih teksnya sedang karena agak lebih besar ya. Oke, kita coba simulasikan lagi. Kita lihat ke bagian live-nya ya. Nah, ini ada tambahan. Jadi teks utama ini yang ada di satu kotak ini, yang kalau misalkan kita lihat ke sebelah kanan itu di dalam sebuah div. Nah, div ini dia relatif ke parents-nya, berarti parent di atasnya berarti apa? Parents di atasnya adalah body. Nah, karena di sini satuannya 1 IM, maka dia berarti nilainya 22. Nah, di dalamnya itu ada span yang berupa, oh ini belum saya refresh ya. Oke. Di dalamnya ada span yang tulisannya teks kecil, nilainya 0,8 IM. 0,8 IM ini relatif ke yang ada di atasnya, berarti yang ini 0,8 dari paragraf, widget paragraf ini, widget teks. Nah, begitu juga teks yang sedang ini. Teks yang sedang ini ukurannya 1 IM. Nah, tapi yang ada di sini berarti dia relatifnya ke yang di sini. Jadi setengah dari 1. Ya berarti setengah. Tapi nilainya setengah dari ini. Nah, ini berapa? Rujuk lagi ke atasnya dan seterusnya. Itulah yang membuat ukuran IM itu sedikit sangat lebih kompleks dibandingkan rem dan px. Kalau px jelas nggak kompleks karena dia satuannya fix atau statis ya nilainya. Nah, jadi yang ada di sini itu relatif ke atasnya. Nah, kita bahas yang bagian terakhir, yaitu rem. Rem ini dia relatif juga, cuman bukan ke yang bagian atasnya, tapi kemana? Tapi ke bagian root HTML. Nah, jadi kalau misalkan di sini nilainya kan sama seperti yang sebelah 16, 1,5, 2,5. 16, 1,5, 2,5. Cuman nilainya yang berbeda. Jadi font size pada root HTML di sini nilainya 16 pixel, tapi di sini font size-nya 1,5 rem bukan IM. Maka 1,5 dari 16 nilainya 24. Sampai di sini masih sama ya. Sampai di sini masih sama. Cuman kalau misalkan kita ke nomor yang ketiga, font size-nya 2 rem. Jadi dia relatifnya kemana? Bukan ke bagian atasnya ini, tapi ke yang paling dasar root HTML-nya. Berarti 2 kali 16. Kalau sebelumnya kan 2 kali 1,5 IM. Nilainya 24, maka di sini 48. Cuman karena di sini relatifnya ke HTML, maka dia menjadi 32, bukan 48. Nah, begitu juga yang nomor 4, relatifnya ke rootnya, maka nilainya setengah dari 16, bukan setengah dari 48, maka nilainya menjadi 8 pixel. Jadi walaupun 0,5 di sini juga 0,5,
tapi ukurannya berbeda karena dia relatifnya bukan ke parentsnya tapi ke root HTML-nya. Nah, kita coba lihat di bagian sini nilainya adalah 32 pixel karena 2 kali 16. Nah, kalau di sini satu rem 16 pixel karena dia 16 untuk saat ini. Nah, terus gimana cara mengubah ukuran dari root HTML? Nah, ini sedikit berbeda karena kita perlu menambahkan custom CSS untuk mendefinisikan nilai dari HTML-nya. Jadi HTML yang sekarang itu adalah 16 pixel. Jadi seperti ini ya. Nah, font size-nya itu 16. Nah, sampai sini belum ada perubahan. Tapi kalau misalkan kita ubah jadi 18, berubah. Kita coba cek ya. Ini kita coba ubah jadi 25 misalkan. 25. Kalau misalkan kita perhatikan di sini, ini kan sekarang ukurannya 32. Harusnya nanti 50. Oke, kita coba inspect kembali. Maksudnya kita coba cek kembali. Nah, betul. Jadi 2 kali dari ukuran root HTML-nya. Nah, kalau misalkan kita tadi di bagian sini ubah tipografinya menjadi 1 IM, maka dia akan relatif ke HTML-nya. Kita coba cek kembali. Untuk saat ini nilainya adalah 44. Oke, kita coba cek. Maka ukurannya harusnya 50 juga. Nah, betul. Nah, jadi kalau misalkan sekarang di HTML-nya kita ubah, misalkan di sini menjadi 40. Kegedean yang gak enak dilihat. Kita coba ubah menjadi 18 deh. 18. Nah, kita coba cek kembali dengan word font. Maka ini ukurannya menjadi 36. 36. Ini menjadi 54. Ini menjadi 18. Begitu juga yang sini. Kenapa ukurannya sama? Karena relatifnya tuh sama. Jadi langsung ke rootnya juga. Tapi kalau misalkan kita coba ubah di sini ukurannya menjadi sedikit berbeda biar nggak sama 1,5 ya, kita ubah. Maksudnya biar tidak sama dengan rootnya, kita ubah menjadi 1,5. Misalkan. Jadi ukuran yang ada di tengah sekarang harusnya lebih besar daripada rem. Ini satu remnya 18, berarti ini satu remnya 27 karena 1,5 dari 18. Nah, kalau di sini 236, kalau di sini berarti dikalikan 227 kali 2 54. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi begitu ya teman-teman cara kerja dari satuan unit di Elementor. Semoga ini bisa membantu memudahkan teman-teman untuk memahami bagaimana cara kerja dari satuan unit di Elementor. Dan sampai di sini terlebih dahulu tutorial kali ini. Sampai jumpa pada tutorial yang berikutnya. Selalu